Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qalu sami'na wa 'asayna. Lihatin di pertengahan ayat itu, di tempat waqaf. Qalu sami'na wa 'asayna. Qalu, mereka berkata, sami'na, kami telah mendengar. Wa 'asayna, tapi kami asayna, tidak mau patuh, tidak mau taat atau bermaksiat. Maka tatkala Bani Israel diambil janjinya supaya mereka mau mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya Nabi Musa alaihissalam, mereka berkata, kami telah mendengar, tapi kami tidak mentaati. Kenapa demikian? Wa usyribu, karena dimasukkan di dalam hati mereka, fi qulubihim, hati mereka, al-ijla, kecintaan terhadap anak sapi, bikufrihim, disebabkan karena kekufuran mereka. Ya, usyribu itu dimasukkan di dalam hati Bani Israel perasaan mahabbah, tertarik, cinta untuk menyembah anak sapi. Semua itu karena kelakuan mereka sendiri, karena sebab mereka ingkar terhadap apa yang Allah turunkan, yakni risalah melalui Nabi Musa alaihissalam. Maka hati-hati, tanda kalau Allah Subhanahu wa taala tidak peduli lagi dengan hambanya adalah tatkala dia tidak merasa terdetak hatinya untuk beribadah kepada Allah. Allah sibukkan dia dengan perkara dunia, sehingga tidak ada waktu lagi untuk dia beribadah. Itu tandanya Allah itu sudah murka kepada hamba tersebut, sehingga azabnya itu bersifat istidraj. Jadi azab yang di dunia ini tidak seberapa ketimbang azab nanti di akhirat. Ya. Maka azab yang paling pedih adalah azab istidraj. Hati-hati nih. Apa itu azab istidraj? Dia tidak mendapatkan siksa di dunia. Dia disibukkan dengan perkara dunia, tidak pernah beribadah, gak mau taat pada Allah, gak pernah sedekah, tapi hidupnya nyaman, enak. Enaknya di sini bukan enak kolbunya, bukan. Ya. Penghasilan ada, gitu. Padahal dia nggak pernah sholat. Maka kalau kalian menjumpai orang-orang seperti ini, jangan iri. Dia sedang diazab oleh Allah dengan azab yang lebih dahsyat ketimbang di dunia, ketimbang saudara kita yang terkena tsunami, ketimbang saudara kita yang terkena gempa. Itu nggak seberapa sakitnya. Ya. Maka kalau kalian menyaksikan orang-orang seperti ini, nggak pernah sholat, dia beragama Islam, usahanya lancar, dia sedang diazab oleh Allah. Istidraj. Nggak terdetak dalam hatinya mau ibadah, maka Allah itu telah memasukkan kecintaan ke dalam hatinya terhadap yang lain.
sehingga tidak ada keinginan untuk beribadah dan tidak ada kenikmatan untuk beribadah. Jangankan beribu-ribu maksiat. Bagi orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala, sekali maksiat hilang nikmat ibadah. Hati-hati. Ya. Kalau hari ini kalian gak semangat lagi ngafal Quran, gak semangat lagi sholat jamaah, ya, itu tandanya kemungkinan kalian sedang melakukan maksiat. Karena maksiat itu akan berkesan di dalam hati, menutup hati jadi gelap. Sehingga tatkala nur, ya, hidayah dari Allah mau masuk ke dalam hati, nggak bisa terpental karena bekas maksiat kalian. Maka kalian agak sulit mengakui salah pada Allah, agak sulit bertaubat. Beribadah biasa-biasa baik, nggak ada lagi kesan dalam hati. Ya. Ang Didi perhatikan beda kalian ini. Ya, Ang Didi perhatian kalian jamaahnya mulai kendor. Ba'diyah qoblinya mulai kendor. Pikirnya apa lagi? Maka saling menguatkan satu sama lain, ya. Kalau ada teman kita yang lagi malas, tanyakan, "Mendi bae, apa kabarnya? Kenapa nggak datang-datang ke masjid?" Itu sunnah. Sunnah. Karena Rasulullah pun demikian. Tatkala ada sahabat radhiyallahu anhum yang tidak hadir jamaah, maka besoknya itu kalau nggak hadir lagi ditanyakan, "Si fulan kemana?" Maka perkara ibadah itu bukan hanya perkara antara kita dengan Allah. Karena Rasulullah juga mencontohkan, kalau sahabatnya nggak hadir, Rasulullah menanyakan. Jadi kalau ada saudara kita yang nggak ngaji lagi, ada saudara kita yang nggak sholat lagi, tanyakan kemana dia, ya, lagi ngapain, gitu, kabarnya gimana, seperti itu. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan, maka Allah akan memberikan pahala bagi siapa saja yang mengerjakan kebaikan itu. Nah, kemudian juga Ang Didi perhatikan shotnya ini, video shot yang kalian bikin atau mungkin kalian jarang bikin, ya. Kadang-kadang bikin 1, 2, Ang Didi merasa kurang feel-nya, kurang dapat. Ya, padahal ada banyak pecahan kata-kata di setiap video itu yang menurut Ang Didi lebih layak untuk dibuat shot. Itu juga mempengaruhi mungkin keadaan kalian kurang feel, ya, ketika membuat shot. Karena ada banyak tuh 30 detik, 100 detik kan gitu. Ya. Jangan berhenti buat kebaikan. Selagi masih bisa buat kebaikan. Karena tiba saatnya nanti seperti saudara kita. Siapa? Saudara kita di Palestina, jangankan untuk membuat kebaikan, untuk sholat wajib aja kadang-kadang susah. Ya, jangan sampai demikian. Qul bi'sama, qul, katakanlah, bi'sama, alangkah buruknya, ya'murukum, yang diperintahkan bihi dengannya, imanukum, yang diperintahkan iman kalian. Jadi maksudnya ini imannya Bani Israel, ya. Bani Israel imannya melenceng. Mereka itu tidak menyembah Allah. In kuntum mu'minin, jika kalian termasuk orang-orang beriman, ya. Jadi ayat ini merupakan lanjutan daripada masih kisah Bani Israel yang mengkisahkan diambil janjinya oleh Allah Bani Israel untuk mentaati Nabi Musa alaihissalam dengan diangkatnya Bukit Tursina di atas kepala mereka. Mereka bilang apa? Qalu sami'na wa 'asaina. Kami mendengar, kami tidak mau taat. Ada pertanyaan? Nah, soalnya udah lama kalian enggak tanya jawab. Silakan.
Kalau yang kegoreng itu bukan marus, ya. Kalau marus itu biasanya banyak dia sengaja digoreng, ya. Makanya perhatikan ketika menyembelih ayam, kemudian setelah menyembelih ayam direbus ayam itu kan, supaya hilang bulu-bulunya. Kemudian atau diketokin dulu atau gimana, ya. Jadi kalau darah yang sudah diusahakan untuk hilang, ya, kemudian ada bercak-bercak sedikit dan itu kemasak kemudian kemakan, maka itu maafu, tidak masalah. Yang marus itu namanya sengaja darah dikumpulkan, dimasak kemudian dimakan, ini haram, ya. Apa ayatnya? Innallaha harrama 'alaikumul maitata waddama, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kalian memakan bangkai. Apalagi waddam, dan darah. Walahmal khinsir, dan daging babi. Maka sekali lagi Angdi diperingatkan, ya, makan marus itu bagian dari larangan syariat agama Islam. Maka menjual belikan sesuatu yang haram hukumnya haram. Paham sampai di sini? Minum alkohol khamar haram, ya. Maka menjual khamar hukumnya haram. Mengantar teman untuk menjual khamar hukumnya haram. Mengojek teman untuk menjual khamar hukumnya pada waktu itu saja dia haram mengojek. Selebihnya paham? Apa dalilnya? Dalil usul fik. Ma dalla 'alal haram fahuwa haram. Apa saja yang menunjukkan satu keharaman hukumnya haram. Ya. Jadi seperti itu. Allah alam. Ada lagi? Hah? Apa maksudnya nih? Wala talbisul haqqo bil batil. Jangan mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Seperti yang kalian lakukan, alasannya pacaran syariat. Gak ada pacaran syariat. Gak boleh. Itu seakan dia memanipulasi, biar dihalalkan. Ya. Mencintai itu kalau belum waktunya, itu lebih indah mencintai dalam diam. Allah akan memberikan kisah yang lebih indah. Ya. Maka cinta itu menjaga, bukan merusak. Apa yang kalian lakukan seperti pacaran itu merusak, bukan menjaga. Ya. Cinta itu menjaga, mahabbah itu menjaga. Kalau kalian cinta kepada yang bersangkutan, gimana caranya supaya yang bersangkutan itu masuk surga? Sehingga kalian masuk surga, ketemu di surga. Karena bisa jadi di dunia kalian gak jodoh, di surga sama-sama jomblo, Allah jodohin. Karena di surga itu apa? Almar'u ma'aman ahabbah. Di surga itu kita akan bersama orang yang kita cinta. Kalau orang yang kita cintai masuk surga, indahnya Allah tuh seperti itu, maha adil. Ya, maka doakan bagi orang yang kita cintai yang hari ini belum bisa bersama, supaya dia menjadi wanita soleha. Ya Allah, saya sayang dia, saya nggak mau megang dia. Hari ini saya titipkan perasaan saya kepada dirimu, cukup sampai di sini. Saya juga nggak mau cidaha. Apa cidaha? Cinta dalam hati, ya. Karena capek juga yang namanya cidaha itu, ya. Meneng-meneng demen, ya. Pegel itu. Maka titipkan saja sama Allah. Ya. Yang pemuda nih barangkali syahwatnya udah bergejolak, ya. Barangkali perasaan cinta nggak bisa dibohongi, maka jaga pandangan, ghaddul basar.
Kalau kalian banyak merem, banyak qudul basar, itu niscaya kalian nggak mudah tertarik dengan perempuan. Jaga pandangan, jaga pendengaran. Jaga pandangan, jaga pendengaran. Ya. Kenapa? Karena sesuatu yang masuk ke dalam kolbun itu kebanyakan dari mata dan pendengar. Jadi kalau kalian mau ketemu dengan orang cantik, siap-siap tutup mata. Khawatir masuk ke telinga, akhirnya terbayang dalam pikiran, kemudian masuk ke dalam kolbun. Ya. Ya, hati-hati. Tundukin pandangannya, kan capek juga ya. Kita lihat orang cantik, tapi kita nggak bisa memiliki, capek nggak? Jangan khawatir. Kisah cinta kalian itu pengen seperti apa sih? Pengen seperti para pendahulu kita kan, salafus soleh, para anbiya, para sahabat radhiyallahu anhum, para tabi'in. Bukan seperti kisah cintanya Romeo dan Juliet, yang keduanya mati bunuh diri, kemudian masuk neraka. Kan gak bahagia kayak gitu. Iya kan? Bahagia tuh kalau di dunia, ya sama-sama menjaga perintah Allah, di akhirat masuk ke surga. Subhanallah, saling bertemu dengan senyuman. Lah, kok ada di sini? Iya. Oh, di sini ada suaminya nggak? Nggak ada, dulu saya jomblo nungguin kamu. Ya udah dinikahkan oleh Allah Subhanallah, halal langsung. Intinya marus itu darah. Darah yang mengalir di dalam tubuh hewan. Ya. Kalau darah-darah yang enggak mengalir dan jumlahnya sedikit, itu dima'afu. Itu darah yang mengalir, kemudian dikumpulkan. Ya. Kalau hati ini bukan marus. Hati kan bentuknya seperti darah tuh, merah. Itu bukan. Ya. Coba aja kamu perhatikan, ya. Ketika menyembelih ayam kemudian potong dalemannya, ya. Kalau dia ditusuk kemudian meluber darah itu, berarti dia darah. Ya. Tapi kalau dia ditusuk nggak meluber, ya, berarti dia bagian dari daging. Kecuali memang itu tidak umum. Contohnya, kan di ayam nih nggak ada nih. Di ayam kan pada umumnya nggak ada nih di kepala nih bagian warna yang merah yang keras, ya. Nah, umumnya, ya. Tiba-tiba kalian menemukan ayam di kepalanya ada warna merah keras, maka dia bisa jadi ayam terkena penyakit dan itu darahnya mengeras, itu nggak boleh dimakan. Paham sampai di sini? Umumnya, ya. Ada lagi, jam berapa Isa? Masih lama. Manfaatin. Hah? Apa ya? Apa katanya nggak dengar? Doanya bebas. Bebas. Iya bebas. Bebas. Minta kepada Allah apa saja, ya. Kalau di hadapan Allah itu posisikan kita itu seperti anak kecil. Ya.
Posisikan seperti anak kecil. Kalau meminta merengek, nggak apa-apa, minta apa saja. Asal jangan minta yang enggak. Ya Allah, saya besok pengen jadi presiden, Jokowi mati ya Allah. Enggak juga seperti itu. Ya. Doa itu sebenarnya kalau kita betul-betul memahami hakikat doa, doa itu sebenarnya bukan hanya untuk sesuatu sebagai media meminta. Tapi doa itu supaya antara hamba dengan Allah itu tidak terlepas. Maka sholat itu dikatakan doa secara bahasa. Maka semakin dia banyak berdoa, dia semakin banyak berkomunikasi dengan Allah. Orang yang semakin sering berkomunikasi dengan Allah, maka qalbunya akan disibukkan di dalam hatinya itu nama Allah. Fikirnya akan disibukkan kemana dia akan melakukan aktivitas pertimbangannya Allah. Ya. Maka banyak-banyak berdoa supaya melatih komunikasi dengan Allah. Kalau Ang Didi jujur, kalau doa itu bingung. Bingungnya gimana? Karena Ang Didi minta itu pengen yang terbaik. Ang Didi nggak pernah minta kaya. Karena khawatir kaya itu bukan terbaik untuk Ang Didi. Maka Ang Didi minta itu, ya Allah berikan yang terbaik. Terbaik. Kalau kaya tapi nggak terbaik, kaya misalnya punya duit segalanya, tapi kupingnya copot, kan gak enak juga. Maka minta yang terbaik, kaya, tapi akhirnya masuk neraka bareng Fir'aun, kan gak enak. Maka banyaklah meminta kepada Allah itu sesuatu yang menetapkan iman, sesuatu yang terbaik. Karena Allah itu maha tahu dengan diri kita. Kalau Ang Didi seperti itu jujur, ya. Ang Didi nggak tahu nih ya Allah yang terbaik buat saya nih apa. Maka saya serahkan kepada dirimu yang tahu yang terbaik untuk saya itu apa, dan orang-orang yang berkaitan dengan Ang Didi itu apa. Maka berikanlah yang terbaik. Seperti itu. Ya. Maka kalau bisa seperti itu, kalau bisa. Tapi kalian pengen tetap kekeh, enggak Ang, saya mah pengen duit CM yang enggak apa-apa, minta duit CM. Allah maha kaya kok. Ya. Iya, mau jawab lagi Yang Didi. Enggak, bukan. Iya. Aturan sholat istikharah apa sesudah sholat tahajud apa sebelumnya? Bebas. Silahkan. Sholat istikharah itu yang terpenting tidak di waktu yang haram, seperti ba'da asar, seperti ba'da subuh. Bagus tempatkan sholat istikharah itu di malam hari, supaya keadaannya itu memotivasi, mendukung. Ya. Bingung apa Hasan? Jangan dulu istikharah sebelum kamu tanya ke orang tua kamu, ke guru kamu, ke ustadz kamu, ya. Barangkali memberikan petunjuk. Setelah itu, kalau memang kata guru kamu suruh istikharah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.